Apple dan Google adalah sang titan, sang penguasa di industri teknologi. Kerap kali kita kesulitan untuk menghindarinya. Kita manfaatkan mesin pencariannya. Kita gunakan gadgetnya. Mereka tanpa kita sadari telah masuk ke kehidupan kita. Tapi, apakah mereka hanya berhenti sampai situ saja? Tentu saja tidak. Mereka akan terus bergerak, masuk lebih dalam lagi ke semua aspek kehidupan kita. Sehingga masuk ke dalam dompet kita dan akan menguras habis isi dompetnya. Saya melihat kejeniusan strateginya mereka. Kejeniusan yang membuat apa yang dilakukan perusahaan besar saat ini menjadi terlihat terbelakang. Khususnya dalam menyusun strategi, mendorong pertumbuhan dan menaklukkan pasar. Maka jelas kita harus belajar dari mereka. Tentunya kalau kita mau selamat. Kalau kita mau pasar kita tidak dimakan habis oleh mereka. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana Apple membuat struktur organisasi untuk inovasi. Di akhir video saya akan mengajukan satu pertanyaan penting yang semoga bisa menggerakkan Anda agar berselancar layaknya perusahaan teknologi tersebut. Mari kita mulai. Check it out. Kembali ke 1997, Steve Jobs mengimplementasikan struktur fungsional di Apple. Dia membagi perusahaan menjadi departemen yang berdasarkan domain keahlian daripada tradisional bisnis unit. Sejak pergantian struktur ini, manajer Apple pada setiap level diharapkan memiliki 3 kunci kepemimpinan. Yang pertama adalah keahlian yang mendalam atau deep expertise. Apple bukanlah perusahaan di mana general manager mengawasi manajer, tapi expert memimpin expert. Perusahaan lebih percaya itu lebih mudah untuk melatih expert untuk menjadi seorang manajer yang baik daripada manajer dilatih untuk menjadi expert yang baik. Pada tahun 1984, waktu interview Jobs, Steve Jobs berkata, "Apakah kamu tahu manajer terbaik? Mereka adalah individual kontributor yang sangat luar biasa, tetapi mereka tidak pernah ingin menjadi manajer. Tetapi mereka harus menjadi manajer karena tidak ada yang lebih baik daripada mereka yang memiliki individual kontribusi expert yang luar biasa." Apple memiliki lebih dari 600 expert pada teknologi kamera hardware, bekerja di bawah grup yang dipimpin oleh Graham Townsend, seseorang yang ahli dalam kamera. Karena iPhone, iPad, laptop, dan desktop komputer semuanya ada kameranya. Nah, apabila mengikuti pola tradisional, expert-expert ini akan terpisah semuanya pada line-line produksi. Pikirkan ini, bagaimana keadaan yang tradisional itu akan mengurangi keahlian secara kolektif dari mereka dan mengurangi kekuatan untuk melakukan inovasi. Nah, untuk selanjutnya, kepemimpinan yang nomor 2 adalah immersion in the details. Maksudnya adalah ya terbenam dalam details kayak gitu. Apple mempercayai bahwa manajer harus tahu detailnya. Mereka harus bisa menekan, menguji, dan merasakan. Mereka harus bisa push, probe, and smell pada sebuah isu. Detail mana yang sangat penting, kita akan berfokus pada detail tersebut, di mana kita akan memberikan atensi kita agar fokus pada detail tersebut. Contohnya ini, senior leader akan berfokus pada ujung melingkar yang di HP Apple tersebut. Mari kita pahami secara perlahan-perlahan. Cara untuk membuat lekuan pada ujung adalah menggunakan busur dari lingkaran untuk menghubungkan secara tegak lurus dari sisi objek yang menghasilkan transisi yang kasar dari lurus ke bentuk lekukan. Sebaliknya, manajer Apple berinisiasi untuk membentuk kurva yang berkelanjutan
Lihatlah, lekuan dari desain ini adalah sangat halus transisinya. Lalu, prinsip yang ketiga pada leadership Apple adalah keinginan untuk debat secara kolaboratif. Apple memiliki ratusan spesialis tim pada perusahaan tersebut. Nah, ini ada salah satu contoh ketika mengeksekusi satu fitur pada sebuah kamera. Contohnya adalah dua lensa kamera dengan mode yang portrait. Itu membutuhkan kolaborasi lebih dari 40 spesialis tim. Kolaboratif debat melibatkan orang dari berbagai fungsi yang nantinya ada yang setuju, ada yang nge-push, ada yang promote, ada yang inovasi lain, atau nge-reject ide. Nah, hal ini dilakukan untuk mendapatkan solusi yang terbaik buat Apple pada inovasi kamera dualnya tadi. Itu membutuhkan open mind dari senior leader. Dan untuk mereka menginspirasi, membanggakan, atau menginfluence teman-temannya untuk berkontribusi ke depan pada tujuan ini. Jadi, ada 3 karakteristik kepemimpinan yang sangat dipegang teguh oleh Apple. Yaitu yang pertama adalah expert yang sangat mendalam. Yang kedua adalah terbenam dalam detail-detail yang teknis. Dan yang ketiga adalah kemampuan untuk berdebat secara kolaboratif. Ketika manajer mempunyai ketiga skill tersebut, keputusan yang dibuat terkait desain sistem akan ditentukan oleh mereka, orang-orang yang sangat-sangat berqualified pada bidang-bidang expertnya. Jadi pertanyaannya, menurut Anda bagaimana ketika Steve Jobs mengimplementasikan functional structure dengan membagi domain expertise daripada tradisional bisnis? Apakah strategi itu yang paling tepat untuk memenangkan persaingan inovasi? Jawaban satu-satunya adalah bagaimana hasil yang telah dicapai oleh perusahaan Apple sampai sekarang. Apakah dia menguasai memonopoli bisnis teknologi? Itu jawabannya.